Terletak di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Istano atau Istana Basa Pagaruyuang menjadi bangunan jejak peninggalan Kerajaan Pagaruyuang yang banyak menarik minat wisatawan. Bangunan 3 lantai yang terdiri kokoh dengan 72 tiang penyangga ini dihiasi beragam ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya masyarakat Minangkabau. Tidak hanya ditempati oleh raja dan permaisurinya, istana berbentuk rumah gadang ini dulunya juga ditempati oleh Bundo Kanduang. Pada lantai pertama ini terdapat 7 ruang yang berfungsi sebagai ruang rapat, tempat sidang, tempat beristirahat, dan kamar tidur raja, permaisuri, dan Bundo Kanduang. Yang lantai 1, rumah itu ada 9 ruang, artinya kalau di toko 9 pintu gitu. 9 pintu itu filosofinya dalam adat kita Minang, salajang kudo balari, sakue kuaran tabang, sapakia budak mahimbau. Yang maksud dengan itu, satu lompatan kuda itu paling jauh 4 meter, satu lompatan kuda balari. Kuaran itu adalah burung yang tradisi dulu, terbangnya tidak jauh, dia terbang, berhenti, terbang lagi gitu. Yang sapaki budak membau, satu jeritan anak menangis hanya sepanjang rumah itulah, sampai di ujung nggak kedengaran lagi, namanya anak kecil. Itulah yang dimaksud dengan 9 ruang, yaitu sekuat kuarang taban, salajang kudo badari, sakue paki budak KTA. Yang lantai 1 itu fisiknya ada 9 ruang, kamarnya ada 7, lantai 1. Lantai 2 memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Lantai 2 ini disebut sebagai Anjuang Paranginan. Disinilah para putri-putri raja akan menjalani pingitan. Mereka sehari-hari akan beraktivitas, belajar, dan menimba ilmu agar kemudian hari dapat menjadi Bundo Kanduang selanjutnya. Anjuang Paranginan ini tepat berada di bawah Mahligai, yaitu ruang tempat penyimpanan harta pusaka raja. Ini melambangkan bahwasanya para putri ini dinaungi oleh kekuasaan. Keberadaan Anjuang Paranginan ini merupakan wujud memuliakan wanita di Minangkabau. Sebagai lambang kehormatan dan kemuliaan, seorang perempuan yang akan menjadi Bundo Kanduang tidak hanya menjadi hiasan dalam bentuk fisik saja, tetapi kepribadiannya sebagai perempuan. Di Anjuang Paranginan inilah mereka digembleng untuk memahami ketentuan adat yang berlaku, tahu dengan malu dan sopan santun, juga tahu dengan basa dan basi, dan tahu cara berpakaian yang pantas. Anjuang Paranginan itu fungsinya anak kerabat raja yang perempuan, dia dipingit di situ, yang namanya gadis pingitan. Dia tuh anak daripada raja, makanya dia di lantai 2 ditinggikan. Makanya di Minangkabau, martabat yang tertinggi hanya 1 di Minangkabau adalah perempuan yang ditinggikan. Kenapa posisi ruangan para anak gadis ini harus di bawah harta pusaka raja ini? Iya, dia di bawah itu. Kenapa dia di bawah itu? Karena dia dinaungi oleh kekuasaan. Anak itu dinaungi oleh kekuasaan. Yang di lantai 3 ada alung bunian, yang peti 2 itu penyimpanan barang berharga. Gunanya untuk anak kami. Gitu. Dengan itulah dia berlindung, makannya, minumnya, kehidupannya, pakaiannya di situ. Itu gunanya. Maka ditinggikan. Jadi bisa digambarkan bahwasanya anjungan ini adalah bentuk orang Minangkabau memuliakan perempuan. Itu yang benar. Sebab di Minangkabau, berbalik kita ke agama kita Islam, adanya Hawa adalah tulang rusuk Adam sebelah kiri yang tengah. Dilindungi, dipelihara, diawasi. Makanya tulang rusuk sebelah kiri. Karenanya di dalam pemakaian adat apapun, Bundo Kanduang, kerajaan harus sebelah kiri. Pendamping suami.
Meski sistem kerajaan sudah tidak ada lagi dalam pemerintahan, namun warisan kebudayaan akan penting dan mulianya wanita masih terus dipegang oleh masyarakat Minangkabau. Di Minangkabau, seorang ibu yang tertua dalam lingkup keluarganya dipandang sebagai bundo kanduang, perempuan yang menjadi contoh dan teladan budi bagi masyarakatnya, bagi kaumnya, dan bagi rumah tangganya.